Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang boleh jumpa lagi pagi ini dalam ibadah minggu, ibadah 29 November 2020. Dalam kalender gereja, kita memasuki minggu Advent yang pertama. Ya, minggu Advent yang pertama atau minggu kesiapan kita dalam menanti kedatangan Tuhan kembali. Ya, kita tahu kita akan memasuki bulan Natal. Kita percaya bulan Natal ini menjadi satu sarana bagi kita juga, ya, tidak lagi menantikan Yesus yang datang sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini, tapi Yesus yang akan datang sebagai Raja, sebagai Tuhan yang akan menjemput kita di awan-awan itu dan yang akan membawa kita kepada kemuliaannya. Saya sangat senang sekali ya bahwa di tengah-tengah pandemi ini Tuhan masih mengizinkan kita memasuki minggu Advent ini. Kita tahu bahwa semuanya ini adalah anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan kepada kita semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami siapkan hati kami Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Di minggu penantian kami akan kedatangan-Mu kembali ke tengah-tengah dunia ini. Kami tahu Tuhan selalu mengingatkan titik awal dari kedatangan-Mu yang pertama yang selalu kami rayakan dengan bulan Natal. Tapi dengan iman percaya kami juga, kami melihat jauh ke depan bahwa Engkau akan datang kembali lagi sebagai Tuhan, sebagai Raja yang akan mengangkat kami dari tengah-tengah dunia ini. Sebabnya pagi ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu boleh menjadi firman yang boleh menguatkan, meneguhkan dan meyakinkan kami, membawa kami lagi kepada pengharapan baru yang bersumber daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, tema kita pagi hari ini di minggu yang pertama, ya, minggu Advent yang pertama, ya, kita akan melihat tema kesiapan menyambut kedatangan Tuhan, ya, kesiapan menyambut kedatangan Tuhan yang terambil dari Markus, ya, Markus pasal yang ke-13, ya, Markus pasal 13, kita melihat mulai dari ayat 24 sampai dengan ayat 37. Ya. Kalau untuk mempersingkat waktu kita, ya, kalau saya melihat bahwa narasi dari Markus pasal 13 ini secara khusus pasal 13 sebenarnya dia dibagi dua bagian, ya, sebenarnya. Bagian yang pertama ini menceritakan tentang segala sesuatu yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan itu, ya, segala sesuatu yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Makanya di dalam ayat 1 sampai dengan 12, ya, dijelaskan di sana bahwa bagian yang pertama ada bait Allah akan diruntuhkan. Lalu ayat 3 sampai dengan ayat 12 itu menceritakan bagaimana penderitaan mulai muncul, ya, di tengah-tengah dunia ini sampai dengan kepada munculnya Mesias-Mesias palsu dan siksaan-siksaan yang berat. Nah, dalam bagian ini kita bisa melihat sebenarnya bahwa ada dua intonasi Tuhan di sini, ya. Jadi dua intonasi Tuhan. Yang intonasi yang pertama itu membicarakan kepada sesuatu yang membuat ada semacam sikap hati kita yang begitu gemetar, ya, dan membawa kita kepada ketakutan. Karena memang kalau kita melihat siksaan akhir zaman itu sangat luar biasa sekali, saudara. Ya, itu bukan siksaan yang gampang, ya, itu siksaan yang sangat berat sekali. Ya, sangat berat sekali. Nah, itu yang dikemukakan sebenarnya di dalam ayat-ayat yang pertama sampai dengan ayat 13 itu. Ya, bahkan nanti dilanjut lagi dalam ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-23. Nah, dalam narasi, ya. Jadi intonasi itu bicara tentang tekanan. Ya, tekanan. Jadi tekanannya itu adalah tekanan yang berkaitan dengan sebuah ekspresi, ya, kalau kita membacanya
sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang menyeramkan. Tetapi saudara, ada bagian yang kedua di sini. Bagian yang kedua yaitu ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-37 itu intonasinya udah berbeda. Sama-sama sebenarnya rujukannya adalah kepada seseorang yang menantikan kedatangan Tuhan itu. Jadi ekspresi yang pertama yang ditunjukkan dalam intonasinya adalah ekspresi gemetar dan ketakutan. Lalu ekspresi yang kedua adalah ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Ya, ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Kenapa seperti itu saya katakan kepada saudara? Karena ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-37 ini bicara tentang kedatangan Tuhan itu dan bagaimana kita benar-benar dilihat di dalam kesiapan yang sangat luar biasa. Nah, makanya di dalam pesannya juga di dalam bagian ini Yesus mengajarkan bahwa kedatangan anak manusia dalam nas ini dalam intonasi yang sangat sukacita sekali. Ya, makanya jika sebelumnya dalam Injil Markus kedatangan sang anak manusia bermakna penghakiman yang menakutkan karena diberitakan bagi mereka yang belum percaya bahkan menolak Yesus. Ya, jadi kalau saudara melihat ya ayat 1 sampai dengan ayat 23 itu bicara tentang manusia secara umum yang menolak Yesus, tidak percaya Yesus, sehingga memang dibuat intonasinya adalah intonasi yang sangat menyeramkan, menakutkan, supaya mereka tidak bermain-main, ya, bahwa kedatangan anak manusia itu bukanlah kedatangan yang yang gampangan, tetapi kedatangan anak manusia itu adalah kedatangan yang sangat serius sekali, ya. Nah, ini sekarang di dalam bagian yang ke-24 sampai dengan 37 ini untuk kita gereja. Ya. Jadi makanya dikatakan di dalam bagian ini sekarang kedatangan sang anak manusia itu adalah sesuatu yang menjadi pengharapan, ya kan? Pengharapan dan dinantikan oleh orang Kristen. Saat itu adalah saat di mana orang-orang pilihan dikumpulkan. Makanya dalam ayat 27 dikatakan, dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Ya, jadi ini yang mau ditekankan dalam bagian ini, ya, yang mengajarkan kepada kita para muridnya untuk apa? Untuk benar-benar melihat kedatangan Tuhan itu sebagai sesuatu yang penting. Nah, sekarang mari kita telusuri bagian-bagian ini dengan baik, ya. Kita telusuri bagian-bagian ini dengan baik. Saya melihat ada 3 pelajaran penting di sini. Kalau kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, ada 3 pelajaran penting yang bisa kita petik dari bagian ini. Bagian yang pertama ayat 24 sampai 27 saya baca buat saudara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan tergoncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Bagian yang pertama adalah kita melihat, ya, dalam yang kita nantikan yang pertama itu adalah bicara tentang kedatangan Tuhan di awan-awan itu. Ya, atau dalam bahasa gereja itu yang disebut dengan rapture. Artinya begini, kedatangan Tuhan itu adalah kedatangan yang sebenarnya saya sangat meyakini itu adalah berhubungan dengan umatnya. Ya, berhubungan dengan umatnya. Karena itu berhubungan dengan umatnya, yaitu kita gereja ini. Makanya Tuhan menjelaskan, ya, bahwa setelah masa siksaan itu dikatakan, ya, setelah masa siksaan itu dalam ayat 1 sampai dengan 23 itu akan terjadi perubahan-perubahan di alam itu. Ya, akan terjadi perubahan-perubahan di alam. Ya, perubahan-perubahan di alam itu, ya, yang berkaitan dengan bagian yang pertama, ya, dalam kita bisa melihat dalam menantikan kedatangan Tuhan. Yang kita nantikan itu adalah kedatangan Tuhan sebagai kedatangan Tuhan di awan-awan, atau kedatangan Tuhan mengrapture kita, mengangkat kita, ya, gerejanya dari seluruh bumi ini. Ya, jadi memang itu ditandai dengan apa? Keadaan alam itu, ya, keadaan alam yang dikatakan tadi di sini, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, ya, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, ini baru dikatakan.
Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan, dalam segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nah, ini dalam menantikan kedatangan Tuhan itu yang kita nantikan ini, saudara, rapture. Ya, kedatangan Tuhan di awan-awan itu. Ya, yang ini yang kita nantikan. Jadi nggak ada yang lain ya, nggak ada yang lain yang kita nantikan karena memang gereja itu istimewa. Ya, gereja itu istimewa. Jadi gereja itu harus diangkat. Ya, harus diangkat dari tengah-tengah dunia. Ini keistimewaannya. Jadi kadang-kadang banyak gereja menyepelekan yang namanya rapture ini, bahkan kalau saudara melihat akhir-akhir ini menjadi perdebatan yang panjang di YouTube itu, ya, masalah rapture, menganggap bahwa rapture ini tidak ada. Ini hanya ajarannya Rasul Paulus saja sepihak gitu. Padahal sebenarnya di dalam bagian ini pun sebenarnya diajarkan bahwa Yesus itu akan datang di awan-awan. Jadi di awan-awan itu ini menunjukkan kepada kemuliaannya, ya, kepada kemuliaannya, ya. Dan makanya dikatakan setelah alam berubah dalam dalam rapture itu alam berubah, lalu Yesus datang, lalu yang berikutnya dikatakan dia mengumpulkan, dikatakan sana ya, menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Jadi kita akan dikumpulkan. Ya, jadi Tuhan itu akan mengumpulkan kita. Ini luar biasanya ini. Ya, ini yang saya senang di dalam bagian ini. Kalau membicarakan rapture itu dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, ini yang saya tunggu-tunggu. Bahwa semua orang percaya itu dikumpulkan dari seluruh penjuru bumi dikatakan. Jadi berarti orang-orang pilihan itu tidak ada yang ketinggalan. Tidak ada yang diabaikan Tuhan. Ya, tidak ada yang diabaikan Tuhan, tidak ada yang tidak dipedulikan Tuhan. Jadi semuanya orang-orang percaya itu adalah bagian dari perhatian daripada Tuhan. Nah, ini bagian yang pertama ya, saudara. Jadi menantikan kedatangan Tuhan kembali itu, ya apa yang kita nantikan dalam kedatangan Tuhan yang kembali itu ya. Hal-hal yang harus kita perhatikan ya dalam kedatangan Tuhan kembali itu, yang pertama adalah kedatangannya sebagai Tuhan, sebagai kepala gereja yang mengangkat gerejanya, yang membuat rapture, kedatangannya di awan-awan itu. Jadi jangan sampai saudara nggak percaya dengan ini, ya, dengan rapture. Jadi saudara harus percaya dengan rapture. Alkitab mengajarkan rapture, ya. Entahkah rapture itu bersamaan dengan kedatangan Tuhan kembali ke muka bumi ini, atau entahkah rapture itu menjadi bagian istimewa untuk gereja, ya nggak tahu kita. Tapi yang jelas kan tadi saya udah katakan ini intonasi sukacita. Kalau yang sebelumnya ya dalam ayat 1 sampai dengan 23 itu intonasinya adalah intonasi apa? Penderitaan, ancaman. Ya, bahwa kedatangan Tuhan itu tidak boleh menjadi kedatangan yang bisa kita lihat hanya sebagai sesuatu yang udah datang aman seperti itu, ya, dimusnahkan semuanya, tidak. Tapi penderitaan akan muncul. Ya, penderitaan akan muncul di situ. Makanya itu intonasinya menyeramkan. Nah, inilah intonasi kegembiraannya, yaitu bahwa dia akan datang sebagai dia akan datang sebagai raja, sebagai Tuhan di awan-awan itu, dan menggenapi segala perjanjiannya yang tidak terselesaikan pada masa kedatangannya yang pertama itu, ya. Dan nanti datang dalam masa yang kedua itu, dalam pengangkatan atau rapture gereja, itulah kita melihat ya bahwa dia menggenapi apa yang dia katakan itu. Khususnya persoalan apa? Itu tadi Yesus sebagai raja itu kan. Ya, dia raja. Memang benar sekarang ini memerintah dalam hati kita. Tapi kita harus ingat juga bahwa dia juga raja yang membangun kerajaan fisiknya. Ya, raja di atas segala raja yang bisa kita lihat, kita saksikan nanti bagaimana Tuhan itu memerintah dengan kuasa yang daripadanya. Bagian yang kedua, mari kita lihat. Ayat 28 sampai dengan 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga pun dan anak pun tidak hanya Bapa saja. Nah, yang kedua saudara, dalam menantikan kedatangan Tuhan itu, yang pertama tadi
kita bisa melihat dalam penantian kita bahwa kedatangannya itu adalah sebagai raja, ya. Yang kedua, waktu kedatangannya. Nah, ini waktu kedatangannya dikatakan dalam bagian ini gak ada yang tahu. Artinya begini, jangan sampai saudara membuat hitung-hitungan matematika, ya, hitung-hitungan matematika yang pada akhirnya menyusahkan saudara, ya, menyusahkan saudara, dan yang pada akhirnya membuat kita salah tafsir di dalamnya. Tapi Tuhan membuat semacam indikasi di dalam bagian ini bahwa waktu kedatangannya itu dia hanya memberi pelajaran bahwa tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Ya, apabila ranting-ranting melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa pada waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi kita hanya disuruh memetik pelajaran dari katakan pelajaran tentang pohon ara itu. Ya, pohon ara. Ya, pohon ara. Nah, pohon ara ini, ya, ini menunjuk kepada siapa gitu ya? Pohon ara, pelajaran pohon ara itu. Nah, banyak orang mengatakan bahwa pelajaran pohon ara itu menunjuk kepada Israel. Jadi kalau itu menunjuk kepada Israel, berarti waktu kedatangan Tuhan itu harus selalu kita perhatikan kepada Israel. Jadi lihatlah perubahan-perubahan yang ada di bangsa Israel itu. Apa yang Tuhan kerjakan di sana, ya saudara harus perhatikan. Karena memang Tuhan yang mengatakan kan, petiklah pelajaran dari pohon ara itu katanya. Ya, jadi kita harus belajar memetik pelajaran dari Israel itu supaya apa? Supaya dengan demikian kita mudah melihat, ya, bahwa kedatangan Tuhan kembali itu, ya, sudah memang di ambang pintu seperti itu. Nah, tetapi itu yang dikatakan di sini, yang ditekankan, jangan bermain dengan matematika, jangan bermain dengan hitung-hitungan yang tidak pasti, ya saudara ya. Makanya dikatakan, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Bahkan Yesus sebelum bilang, saya nggak tahu kapan datang, katanya gitu. Ya, malaikat nggak tahu, anak nggak tahu, hanya Bapa saja. Hanya Bapa saja. Kenapa? Karena memang ini bagian dari rencana Allah yang besar. Ya, baik kedatangannya yang pertama lewat Natal itu yang kita akan rayakan, ya. Tapi di balik perayaan Natal itu kita juga mempersiapkan hati kita dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Nah, dalam menanti kedatangan Tuhan kembali itulah kapan dia datang, kapan waktunya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan banyak orang kan. Kapan waktunya? Gak ada yang tahu. Tapi dikatakan di sana, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Dalam kisah-kisah ini kan sudah dijelaskan perumpamaan tentang pohon ara itu, bahwa pohon ara itu menunjukkan kepada Israel dan buah daripada Israel itu. Nah, makanya dikatakan petiklah pelajaran dari sana, lihatlah pelajaran dari sana, karena dengan demikian akan memudahkan kita untuk melihat waktu kedatangan Tuhan itu kapan. Ya, jadi banyak sekali memang kita mengabaikan Israel itu, ya, Israel secara bangsa itu banyak sekali kita abaikan, karena penafsiran daripada kita yang menganggap seolah-olah kita juga adalah gereja ini adalah bagian daripada Israel. Ya, no problem kalau itu menjadi tafsiran saudara. Kalau saudara menganggap bahwa gereja itu adalah bagian daripada Israel. Tapi saudara harus tetap ingat bahwa gereja itu segala bangsa di dalamnya. Ya, jadi gereja itu tidak menunjuk kepada satu bangsa. Sementara Israel itu menunjuk satu bangsa. Ya, satu bangsa. Ya, tanah air. Ya, dalam arti Yahudi. Ya, Yahudi yang memang dicatat oleh Alkitab. Ya, dicatat oleh Alkitab sebagai sarananya Tuhan. Ya, sarananya Tuhan untuk menunjukkan kedatangannya kembali. Ya, menunjukkan kedatangan sarananya Tuhan untuk menunjukkan bahwa Mesias itu datang dari situ, dari Israel itu. Ya, Mesias itu datang dari bangsa Yahudi itu, dan hal yang sama juga kita harus tahu bahwa Yesus itu adalah Yahudi dan kedatangannya juga. Ya, kedatangannya yang pertama itu memang untuk keperluan daripada bangsa Israel itu, kerinduan daripada bangsa Israel akan Mesias itu. Ya, mereka sudah tolak kan? Mereka tolak, mereka tidak menerimanya, ya, tidak menerima Mesias itu. Tapi Tuhan tetap konsisten menggunakan Israel itu, ya, sebagai jamnya Tuhan kepada dunia ini. Ya, jamnya Tuhan kepada dunia ini. Jadi
kalau saya secara pribadi selalu melihat Israel itu bukan sekedar bagian daripada gereja saja, tapi ada satu keistimewaan daripada Israel itu, bahwa dia adalah bangsa pilihan. Bangsa pilihannya Tuhan, yang menjadi jamnya Tuhan, ya, jamnya Tuhan untuk menjadi gongnya Tuhan juga untuk menunjukkan, ya, kedatangannya, waktu kedatangannya ke dalam dunia ini. Jadi perhatikanlah Israel, ya, perhatikanlah pohon ara itu, dan karena pohon ara itu menunjuk kepada Israel, ya, perhatikanlah pohon ara itu yang Tuhan bilang. Perhatikan pohon ara itu, sudahkah dia bertunas, sudahkah dia melakukan apa. Dan dikatakan dalam bagian ini bahwa waktunya sudah nggak dekat, ya, sudah pasti dekat sekali waktunya. Makanya dikatakan karena ini dikunci dengan kata langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, saya percaya bahwa pohon ara itu adalah Israel. Jamnya Tuhan itu adalah Israel. Jadi makanya, ya, saudara perhatikanlah Israel. Jangan hanya perhatikan perang. Nah, itu intonasi yang pertama tadi itu. Intonasi yang pertama. Kita juga harus memperhatikan intonasi yang kedua, yaitu intonasi yang menggembirakan itu. Ya, jadi kalau perang, bunuh. Nah, itu. Ya, itu intonasi yang pertama, penderitaan. Ya, bahkan yang terjadi di Sigi, yang terjadi di Sulawesi Tengah itu, ya kita tahu itu adalah intonasi yang pertama bahwa gereja memang harus menderita. Ya, banyak yang akan dialami oleh gereja itu dalam menantikan kedatangan Tuhan kembali itu, ya, gereja pun harus mengalami hal-hal yang menjadi bagian nubuatan daripada gereja itu, bahwa gereja itu juga harus mengalami penderitaan, aniaya, teror, dan lain sebagainya. Ya, tetapi kita jangan lupa juga di tengah-tengah intonasi penderitaan itu ada intonasi sukacita, bahwa kita menantikan Tuhan yang kedua kali. Jamnya adalah Israel. Ya, jamnya Tuhan itu adalah Israel. Saya tidak terlalu tidak terlalu takut untuk mengatakan itu, karena memang pohon ara itu adalah menunjuk kepada Israel, tidak pernah menunjuk kepada gereja. Nah, makanya saya katakan bahwa jamnya Tuhan itu adalah Israel. Nah, bagian yang ketiga, yang terakhir, ya saudara, ayat 33 sampai dengan 37. Di sana dikatakan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba, dan halnya sama seperti seorang yang bepergian dan meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Nah, ini bagian yang ketiga ini bicara tentang sikap kita. Jadi dalam menantikan kedatangan Tuhan itu, ya, jadi yang pertama tadi yang kita nantikan adalah kedatangan Tuhan sebagai kedatangan Tuhan di awan-awan itu, dia datang sebagai raja. Lalu yang kedua dikatakan masalah waktunya, ya, waktunya, jamnya adalah pohon ara itu, yaitu Israel. Ya, jadi kita perhatikanlah itu perubahan-perubahan di sana, tapi jangan jadi hitungan matematika, ya. Lalu yang ketiga adalah sekarang dalam menantikan kedatangan Tuhan kembali itu, yaitu sikap kita, sikap yang harus kita kembangkan, yang dikatakan dengan kata berjaga-jagalah. Ya, berjaga-jagalah. Ini penting saudara, karena memang karena waktunya kita tidak tahu kapan datangnya, makanya Tuhan katakan, ya, berjaga-jagalah. Ya, berjaga-jagalah. Ya, makanya ada beberapa kata yang memang dalam intonasi sukacita ini yang menjadi intonasi kesiapan yang ditunjukkan kepada kita, yaitu hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Jadi kita berjaga-jaga, yang pertama itu karena waktunya kita nggak tahu kapan tibanya. Dan dari ayat 34, 35 itu sampai 36 itu sudah saya khotbahkan, ya, tentang kesiapan kita, khususnya tentang 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh, talenta, dan lain sebagainya. Nah, itulah bagian-bagian daripada kesiapan kita, bahwa kita ini benar-benar berjaga-jaga di dalam Tuhan. Ya. Jadi dalam arti kita seperti gadis yang bijaksana dan yang bodoh itu. Coba lihat, kita harus seperti gadis yang bijaksana itu, yang memang siap dengan obornya, dengan apinya. Nah, itu yang saya katakan bahwa jagalah ritme saudara. Ya, dalam berjaga-jaga itu jaga ritmenya, apinya jaga.
semangatnya jaga. Jangan terlalu semangat banget, tiba-tiba redup, Tuhan datang, repot saudara. Ya, jadi yang mau dibilang jaga ritmenya pelan, tapi terus menyala terus sampai Tuhan datang. Jadi waktu Tuhan datang itu dia sudah dalam kondisi sangat siap sekali. Ya, lalu demikian juga dengan talentanya dia itu. Ya, dia harus mampu mengembangkan talentanya, mengembangkan kemampuannya. Nah, itu bagian dari kita berhati-hati, berjaga-jaga itu. Ya, jadi jangan asik dengan gaya dunia, ya kan? Asik dengan tampilan dunia, ya, asik juga dengan dunia duniawi seperti itu. Apalagi sekarang kan kita di masa-masa digital itu kan. Dalam masa-masa digital ini, kamera juga bisa dirubah, wajah juga bisa dirubah, ya toh. Wajahnya penuh dengan bolong-bolong, misalnya bisa mulus banget, cantik banget kelihatannya. Ya, jadi banyak orang akan asik dengan itu, asik dengan TikTok, ya toh, asik dengan TikTok, asik dengan cerita-cerita yang digital juga, Jadi sebenarnya apa bedanya dengan orang zaman dulu yang percaya dengan dukun? Ya, saya rasa dunia ini hampir-hampir mirip juga. Kalau dukun itu ya sifatnya tradisional, ya sifatnya seperti kita seolah-olah penyembahan berhalanya ya kuno gitu. Tapi digital juga sama. Ya, kita kan juga berubah juga, bisa kita lihat kan bahwa pada akhirnya kita kan percaya juga kepada apa-apa yang dikatakan di teknologi itu. Bahkan pada akhirnya kan kita bertuhankan itu juga ujung-ujungnya. Ya, ujung-ujungnya. Karena kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan ya kita bawa kan, bawa handphone, bawa jet, bawa semuanya. Ya, makanya itu kita harus berhati-hati dengan itu. Ya, berhati-hati dengan itu, karena kalau kita nggak berhati-hati ya kita sendiri yang berbahaya. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati dengan perkembangan teknologi juga. Nah, itu makanya dikatakan berhati-hati dan berjaga-jagalah. Jangan sampai perkembangan teknologi itu melenyapkan iman percaya kita, atau menjauhkan kita daripada Tuhan. Yang akhirnya ya kita sudah tidak lagi membuat penyembahan kita memang benar sudah tidak lagi membuat penyembahan berhala, tapi malah kita membuat penyembahan berhala yang sifatnya modern. Nah, ini berbahaya, yang saya bilang tadi. Sangat berbahaya sekali kita. Jadi penyembahan kita itu hanya kepada Tuhan. Jadi penyembahan kepada Tuhan itulah yang kita bangun dengan rapi dalam hidup kita. Jadi jangan sampai segala sesuatu dalam dunia modern ini, dalam dunia digital, ya menjadi penyembahan berhala kita juga. Karena iblis itu pintar membuat pijakan-pijakannya itu pintar sekali. Ya, dia dulu membuat pijakan lewat dukun, sekarang dia nggak pakai dukun, tapi sama, ya getolnya orang, percayanya orang sama seperti kepada dukun. Jadi dukunnya dulu manusia, ya sekarang dukunnya teknologi. Ya, dan akhirnya orang kan percaya seperti itu. Semua kan beradu cepat sekarang, saudara. Apa yang nggak cepat sekarang? Segala sesuatu gampang diviralkan sekarang ini. Beradu cepat. Ya, beradu di mana ya saudara kuat nggak, siap nggak? Nah, tinggal itu saja. Jadi kalau saudara siap, ya saudara penguasa daripada teknologi itu digital itu. Ya, padahal sebenarnya penyembahan kepada Tuhan itu kan nggak boleh dirubah ya. Ya, nggak boleh kita percaya ke dukun, nggak boleh percaya ke teknologi, nggak boleh percaya yang mana saja, hanya Yesus saja. Makanya ini yang diingatkan kepada kita, berjaga-jagalah. Jangan sampai pintunya tertutup nanti, atau saudara kehilangan yang namanya kesempatan itu. Jadi makanya ini menarik sekali, karena di dalam ayat 35 dimulai dengan hati-hati dan berjaga-jagalah. Lalu di dalam ayat 37 juga ditutup dengan kata, apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Jadi ini saudara ya, sikap kita dalam menantikan kedatangan Tuhan itu berjaga-jagalah. Termasuk Natal juga, jangan menjadi Natal yang membuat kita terlalu heboh, sementara kita lupa bahwa kita diminta untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu dengan baik. Ini Natal pandemi, dan Natal yang memang saya percaya sekali tidak akan ada kehebohan di sini. Tapi sekalipun tidak ada kehebohan, karena kita biasa dengan kehebohan itu, disinilah kita dilatih sekarang.
membangun kesederhanaan bersama dengan Tuhan. Ya, kesederhanaan kita, hati kita, dan segalanya. Mari kita bangun dengan kesederhanaan, karena kita percaya hanya kesederhanaan bersama dengan Tuhanlah yang akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu, meteraikan dalam hati kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang yang percaya, yang menantikan kedatangan Tuhan, kedatangan-Mu di awan-awan itu. Bahkan kami tahu juga, tolong kami supaya kami menggunakan kalendernya Tuhan, jamnya Tuhan, yaitu Israel, untuk menantikan, melihat waktu kedatangan-Mu. Dan khususnya kami juga siapkan supaya kami terus berjaga-jaga di dalam Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, termeterailah dalam hati kami. Kami percaya bahwa Tuhan menolong kami dalam semua sulit kami, sakit kami. Biarlah Tuhan jamah jemaat-Mu yang sedang sakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah seluruh keberadaan mereka, sembuhkan. Dan biarlah kekuatan yang daripada Tuhan boleh terus berkuasa atas kami semuanya. Terima kasih buat hamba juga yang berangsur sudah mulai sembuh. Tuhan akan tolong supaya Tuhan menyempurnakan kesehatan ini juga. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan doa ini dengan iman dan penuh harap dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon hikmat supaya kami boleh menantikan kedatangan Tuhan dalam minggu Advent yang pertama ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat pagi, selamat menantikan kedatangan Tuhan, selamat memasuki minggu Advent yang pertama. Marilah kita ada dalam sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.